tercurah di kayu salib, membenarkan kami, mengangkat kami dari lumpur dosa, dan melayakkan kami pagi ini untuk membuka mulut kami, menyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau melayakkan kami untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan kami pada pagi hari ini. Nama-Mu besar Tuhan, dan layak dipuji. Biar segala yang bernafas memuji Yesus Kristus Tuhan kami. Biar kami umat-Mu memuji Yesus Kristus Tuhan kami pagi ini, di tempat ini Tuhan. Bukan tentang kami. It's not about us. It's all about you, Jesus. Biar hati kami tertuju kepada Yesus pagi ini. Kami menanggalkan setiap kekhawatiran kami, setiap beban dalam kehidupan kami, dan kami datang pagi ini di tempat kudus-Mu, merendahkan hati di hadapan-Mu, dan mengatakan, nama-Mu besar Tuhan, dan layak dipuji, layak ditinggikan, layak disembah, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini, hari yang Kau jadikan, kami memuji nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik yang heritage bisa silakan ke ruang heritage. Baik, bagi saudara juga yang di Zoom, selamat datang di gereja Every Nation Kelapa Gading. Ya. Hari ini kita setelah seminggu melewati Paskah, ya. Masih dalam suasana Paskah pada hari ini. Ya, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ada satu cerita sedikit, ya. Nah, saudara boleh perhatikan cerita ini, dan kalau lucu saudara tolong ketawa gitu ya. Ya, supaya nggak tegang ya. Jadi di sebuah desa ada dua orang suami istri, ya, dan sudah cukup berusia renta, ya, sudah bukan renta, ya, ada di sini, sudah tua renta gitu ya. Ya, sudah berusia, dan sepanjang hidupnya dua pasang suami istri ini nggak pernah ke kota besar. Ya, suami istri ini selalu di desa dan kerja di sawah, di ladang. Dan yang dia tahu hanyalah alat bajak, sapi, ya, kerbau, ya, dan alat bajak dan sesuap nasi. Ya, hanya itu saja yang mereka tahu. Namun di dalam suatu kesempatan orang tua ini berhasil mensekolahkan anaknya di kota. Ya. Nah, ketika anaknya sudah berhasil, lalu anaknya pulang ke desa, dan anak ini berinisiatif mengajak bapak ibunya untuk berlibur ke kota. Ini kebalik ya, dia liburan ke kota besar. Ayah, ibu, saya mau ajak ayah sama ibu kita ke kota yuk, kota Jakarta. Oh ya, jadi mereka berliburlah mereka ke Jakarta, dan mereka menginap di sebuah hotel berbintang, ya, yang gedung tinggi sekali, pencakar langit, ya, katakanlah di bilangan Sudirman begitu ya, katakanlah. Menginap di sana. Lalu sang kakek ini yang sudah tua, yang dengan noraknya ke kota besar, masuk ke hotel dengan tercengang-cengang dan dengan terkagum-kagum. Ini apa ini? Beda dengan rumah saya yang dari bambu. Ini gedung, ya, luar biasa. Sampai di lobi hotel itu kakek ini tercengang-cengang melihat. Begitu, wah begitu ya. Nah, jadi mata sang kakek ini tertuju kepada satu sudut ruangan. Dia lihat ada pintunya bisa geser begini. Ya, saudara tahu itu apa? Dan dia lihat ada ruangan kecil di dalamnya. Ruangan kecil di dalamnya, pintunya sliding, bisa kebuka, bisa tutup otomatis. Lalu si kakek ini memperhatikan ada beberapa orang masuk ke dalam, terus lampu-lampunya bisa nyala di atas pintu itu, lampu-lampunya nomor-nomor itu bisa nyala. Dia terkagum-kagum melihat itu. Dan lalu pintunya terbuka, orangnya sudah hilang, nggak ada.
Di situ dia terkagum, kok bisa orang ini menghilang di dalam ruang kecil seperti itu. Tidak lama kemudian ada seorang nenek-nenek tua pakai tongkat dengan badan yang besar, sudah keriput mukanya, sudah beruban masuk, dan nenek-nenek ini dengan gemetar ya sudah berhasil masuk ke dalam ruang kotak kecil itu. Sang kakek memperhatikan nenek, apa yang akan terjadi, apakah dia menghilang juga? Ya, lalu pintunya tertutup, lalu lampunya menyala-nyala. Nomor 1, 2, 3, 4 terus lampunya balik lagi 4, 3, 2, 1 sampai di 1. Lalu pintunya terbuka lagi. Ketika pintunya terbuka, sang kakek terkejut luar biasa. Dia melihat ada wanita muda keluar dari kotak itu. Wah, dengan cantiknya, dengan gaunnya sudah berbeda, badannya sudah langsing, mukanya muda, rambutnya indah sekali. Sang kakek begitu terkagum-kagum. Sampai dia panggil anaknya, anak sini, cepat panggil ibumu cepat, kata, untuk masuk gitu. Nah, saudara tahu apa yang terjadi berikutnya? Ya, oke, itu cuma cerita buatan saya, ya. Saya nggak ceritain, nggak bersambung ya. Jadi sang kakek berharap istrinya juga berubah rupa, ya. Nah, itu saudara bukan kotak ajaib, itu adalah lift, ya. Itu adalah lift, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saudara juga terkagum-kagum ternyata, ya, sama seperti sang kakek. Nah, pagi ini kita mau saya beri judul restored, ya, pulih atau dipulihkan. Nah, kita lihat di Yohanes, Injil Yohanes ini. Kalau saudara pernah nonton Captain America, ada yang pernah nonton apa judulnya? New Brave, ya. New Brave, ya kan? New World. Ya, apa tuh? Brave New World, ya. Ada yang sudah nonton? Ada yang nonton post credit scene-nya? Sayang sekali kalau saudara nggak lihat post credit scene. Ada yang saudara mengerti apa maksudnya post credit scene? Ya. Jadi ternyata ceritanya tuh belum selesai di film itu. Ada satu scene terakhir setelah kredit. Saudara tahu kreditnya, setelah ucapan-ucapan terima kasih, makanya disebut post credit scene. Di terakhir itu muncul lagi si penjahatnya, ternyata belum mati. Bapak Ibu Saudara. Si presidennya ternyata dikurung juga di situ, dan muncullah si Kapten Amerika, dan ternyata belum selesai ceritanya. Nah, saudara, saya mau sampaikan Injil Yohanes pasal ke-20 itu sepertinya sudah ending dari Injil ini. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Seolah-olah ini sudah selesai. Ya, seolah-olah sudah selesai. Tapi ini ternyata Injil Yohanes ini belum selesai di pasal 20. Masih ada pasal berapa, saudara? Pasal 21. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat post credit scenes of Peter, adegan pasca kredit atau kisah selanjutnya dari Petrus yang belum selesai itu ternyata di pasal 20. Kenapa saya sampaikan begini, saudara? Kalau saudara perhatikan Matius, Markus, Lukas, ya, cerita penyangkalan Petrus sampai di situ, tidak ada kelanjutannya. Nah, kelanjutan dari cerita Petrus ini hanya ada di Injil Yohanes, di pasal yang sepertinya itu disisipkan pasal terakhir, seperti tadi udah selesai seperti Matius, Markus, Lukas, tapi ternyata masih ada satu pasal lagi ditambahkan di situ. Ya, dari bahasa suratnya itu sepertinya sudah selesai. Lalu Yohanes menambahkan lagi, menulis lagi pasal 21. Nah, mari kita baca bersama-sama. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita nggak baca dari ayat pertama, tapi saya langsung ambil di tengahnya dari ayat 12. Silakan saudara bangkit berdiri, kita baca bersama-sama sampai ayat ke 17, 1, 2, 3. Karena kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau?
Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Ayat 16, kata Yesus lagi kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat terakhir, kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih. Anak Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya saat firman diberitakan pada pagi hari ini, Roh Kudus berbicara kepada hati kami, menyentuh hati kami, dan membuka mata rohani kami, untuk kami mengerti isi hatimu, dan membuat kami lebih mengenal siapa Tuhan kami. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Cerita tentang Petrus, ketika penyangkalan Petrus, kita sudah khotbahkan beberapa minggu kemarin. Yesus menyangkal Petrus menyangkal Yesus, dan Petrus merasa berdosa dan merasa bersalah dalam kehidupannya. Dan ia, setelah perjumpaan Petrus dua kali sebelumnya bersama dengan murid-muridnya, itu belum cukup untuk memulihkan rasa bersalah dia. Dan dia masih menunggu-nunggu di Danau Galilea untuk mereka bisa makan, untuk mereka bisa survive, mereka kembali lagi untuk mereka menangkap ikan. Dan pada saat menangkap ikan, mereka berusaha, Petrus dengan teman-temannya berusaha menangkap ikan dan tidak dapat juga. Dan peristiwa yang sama persis ketika Yesus memanggil Petrus di danau yang sama, peristiwa yang sama, dia tidak mendapat ikan, terjadi lagi. Ya, pada saat itu Yesus mengatakan kepada Petrus, tebarkan jalamu sebelah kanan. Sampai di situ Petrus belum ingat kejadian 3 tahun yang lalu di tempat yang sama di mana Yesus perintahkan, sama persis kejadiannya. Yesus bikin supaya Petrus mengingat akan panggilannya. Ya, dan ketika Petrus taat menebarkan jala dan dia mendapatkan ikan begitu banyak dan dia bawa kepada Yesus, dia baru ingat ini adalah Yesus. Dia baru ingat ini adalah Yesus. Perjumpaan yang ketiga dengan Yesus lalu dibawa. Ya, kemudian Yesus mengatakan, bawa semua ikan-ikan yang sini. Nah saudara, ada satu pertanyaan saya kepada saudara. Berapa banyak ikan yang ditangkap pada saat itu? Ada yang tahu jumlahnya? Jumlahnya 153. Betul saudara? Coba saudara lihat di Yohanes 21. Ayat yang ke berapa itu? 10 atau 9? Ya, ada jumlahnya di situ saudara. Rupanya Yesus itu teliti juga ya, gitu. Yohanes juga teliti, dihitung satu-satu ikannya. Kita nggak kepikir tadi berapa jumlahnya. Tapi Yohanes pikir, dia pikir berapa jumlahnya. Betul jumlahnya? 153 ya. Oh iya kan. Ya. Itu penting berarti saudara. Ya, Tuhan memperhitungkan itu. Nah, tapi saya nggak fokus di situ. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka bikin pesta barbecue di pagi hari, ya, morning breakfast meeting dengan Yesus, ya, sambil bakar-bakar ikan, kipas-kipas, ya, sambil ngobrol, sambil makan ikan pagi-pagi itu enak banget, saudara.
Nah, berapa jumlah yang dibakar? Saya nggak tahu juga ya. Tapi intinya, sampailah mereka di dalam satu pesta makan-makan ini, dalam satu scene, satu skenario, satu adegan, Tuhan Yesus duduk menghampiri Petrus dan duduk di sebelahnya. Dikatakan setelah sarapan, setelah selesai sarapan, yang lain-lain lagi ngobrol, Yesus mendekati Petrus. Ya, Yesus mendekati Petrus dan mengatakan ayat 15 sampai 16. Nah, saudara, saya langsung kepada perkataan Yesus. Saudara, begini. Pada masa itu, Yesus berbicara dalam bahasa apa? Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Ya, dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Aram. Ya. Nah, tetapi Yohanes menulis perkataan Yesus itu di dalam Injil Yohanes itu dalam bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Ya, dalam bahasa Yunani. Nah, saya percaya ada maksud Yohanes menjelaskan dalam bahasa Yunani, dan memang kitab itu ditujukan kepada jemaat yang berbahasa Yunani. Nah, di dalam tulisan atau kata Yunani, perkataan Yesus kepada Petrus, Simon Peter, son of John, do you love me? Tuhan Yesus katakan. Kata-kata love atau kata kasih itu di dalam bahasa Yunaninya itu ada 4. Bapak Ibu Saudara. Yang pertama storge, yaitu family love, kasih untuk keluarga. Yang kedua eros, ya romantic love, kasih yang romantis. Ini untuk pasangan yang sedang menjalin hubungan. Lalu philia atau phileo, ya ini friendship love. Ya, friendship love itu kasih pertemanan. Ya, siapa yang punya teman di sini? Yang punya sahabat? Semua pasti punya sahabat. Itu namanya philia atau phileo. Ya. Nah, yang berikutnya yang keempat agape. Agape adalah supreme love, kasih ilahi, kasih Allah yang ada, yang hanya ada pada Allah saja. Kasih Allah itu. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang memberi tanpa harapkan jasanya kembali. Itu supreme love, kasih itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Yohanes di dalam menulis Injil Yohanes ini membedakan apa yang Yesus sampaikan ayat 15 sampai ayat 17 itu. Mari kita lihat apa yang berbeda. 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Yang pertama ayat ke-15, Simon anak Yohanes, Simon son of John, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Nah, kata-kata kasih dalam bahasa Yunaninya di ayat 15 ini adalah agapao, ya, atau dari kata agape, ya, yang artinya supreme love itu. Tapi mari kita lihat jawaban dari Petrus kepada Yesus. Kalau Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kata yang dipakai di dalam, yang Yohanes tulis di dalam perkataan Petrus ini ditulis filio atau filia. Yaitu artinya, ya Yesus Tuhanku, aku mengasihi engkau sebagai teman, sebagai sahabat. Berbeda jawaban Petrus kepada Yesus. Kedua kalinya Yesus juga mengatakan kepada Simon lagi, Simon anak Yohanes. Jadi bapaknya Simon Petrus namanya Yohanes, ya. Apakah kamu mengasihi aku? Nah, pertanyaan Yesus yang kedua kepada Petrus, kata-kata yang sama, agapao atau agape. Apakah kamu Petrus agape kepada aku? Apakah kamu memiliki supreme love itu kepada aku, kata Yesus. Petrus sekali lagi menjawab, digunakan kata-kata filio kepada Yesus. Ya Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau sebagai sahabat, sebagai teman. Petrus hanya bisa mengasihi Yesus dalam level filio. Tidak memenuhi pertanyaan standar Yesus. Dan pada pertanyaan ketiga, ayat 17, Simon anak Yohanes. Kali ini yang ketiga Yesus menggunakan kata yang berbeda.
apakah kamu filio aku? Tetap jawab Petrus, ya Tuhan, aku filio, mengasihi engkau. Pertanyaan yang ketiga ini berbeda. Dan ketika Yesus bertanya yang ketiga ini berbeda, di situ dikatakan Petrus grief, tersentuh, menangis, dan berduka. Inilah momen Petrus bertobat, menyadari kelemahannya, menyadari betapa berdosanya dia, menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa Yesus bertanya 3 kali? Ini untuk menolong Petrus mengingat bahwa Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dan di pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus menurunkan, dia stepping down ke level Petrus. Inilah kasih Kristus kepada umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Dia supreme love, dia merendahkan diri turun ke level Petrus yang berdosa ini untuk membawa Petrus naik ke surga. Ini yang membedakan kekristenan berbeda dengan agama-agama lain. Kalau agama lain mensyaratkan berbuat baik, berbuat ini supaya masuk surga. Tapi Yesus tidak menuntut perbuatan itu kepada Petrus. Yesus turun untuk menolong Petrus, memulihkan keadaannya, dan membawa Petrus naik, memulihkan dia. Di sini Petrus grief, berduka di dalam Tuhan, yaitu duka cita ilahi yang artinya itu pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma penyesalan yang Petrus alami, seperti Yudas menyesal dan dia bunuh diri. Tetapi Petrus bukan cuma menyesal, Petrus bertobat dan dia menyesali juga, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, dan dia mengakui kelemahannya kepada Tuhan Yesus, dan dia percaya kembali kepada Tuhan Yesus. Petrus, kalau saudara ingat, awalnya sewaktu Yesus memberitakan bahwa aku akan ditangkap, apa yang Petrus katakan kepada Yesus? Sewaktu berita ini Tuhan Yesus sampaikan, Petrus mengatakan begini, biarpun mereka semua ini tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus katakan gitu. Waktu Petrus bilang gitu, Petrus, wait, tunggu Petrus. Mungkin Yesus gitu cara ngomongnya, tunggu Petrus, pikir dulu sebelum ngomong, mungkin gitu ya. Itu kalau saya, hati-hati kalau ngomong Petrus, ya. Karena habis itu Yesus bilang, Petrus, nanti kamu akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus kaget. Kelihatannya bagus gitu Petrus. Oh, saya tidak akan menyangkal kau. Saya akan mengikut kau. Saya akan memikul salib. Saya akan mati bersama dengan kau. Petrus, tunggu Petrus. Gitu kata Yesus. Kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Ketika Yesus bertanya ini 3 kali, Petrus ingat betapa sombongnya saya waktu itu. Bilang kepada Yesus. Betapa gegabahnya mulut saya waktu itu ngomong kepada Yesus. Betapa berdosanya saya telah menyangkal Yesus 3 kali. Betapa jahatnya saya. Itu yang Petrus sadari ketika Yesus bertanya. Dan Yesus mengubah. Turun. Petrus, apakah kamu filio kepada aku? Di situ Petrus menyadari. Kali ini Petrus tidak menjawab dengan gegabah lagi. Kali ini Petrus merendahkan hatinya dan bertobat. Ya Tuhan, dia berduka, engkau tahu. Artinya engkau tahu Tuhan, aku gak akan sanggup memiliki kasih agape itu. Ini aku Tuhan, aku filio, aku mengasihi engkau. Itu di ayat 17 Petrus mengatakan, itu adalah pertobatan Petrus.
Dan saudara, kalau saya Yesus ya, kalau saya mungkin Yesus, rasain lu, baru tahu lu, gitu. Karena itu kalau kita manusia. Tapi Yesus nggak begitu, saudara. Yesus datang kepada Petrus yang berduka ini. Yesus mendatangi Petrus yang gagal ini. Yesus duduk. Sebelum Yesus sentuh hatinya, Yesus kasih makan dulu dia. Dikasih makan ikan yang paling enak. Ya. Kasih makan ikan kerapu mungkin. Ya. Kasih makan ikan kakap. Dibakar dengan bumbu. Dabu-dabu. Wah, yang enak. Gitu. Setelah Petrus kenyang, baru Yesus menyampaikan ini. Petrus bertobat. Saat Kristus Yesus datang dalam kehidupannya, Petrus menyadari, betul, saya ini telah pecah, rapuh, rusak dalam hidup saya. Saya menyangkal Yesus. Tuhan Yesus memulihkan Petrus dari rasa guilty, rasa bersalah itu. Dengan ayat 18. Yesus mengatakan begini, nanti ada waktunya kamu akan diikat, akan terikat oleh pengikut-pengikutmu, oleh murid-muridmu, untuk kamu terus memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Tuhan akan pakai kamu sampai masa tuamu. Dan saudara tahu, setelah perintah yang Yesus berikan ini, apa yang terjadi terhadap kehidupan Petrus? Ada yang tahu, saudara? Saudara sudah tahu semua sini. Apa yang terjadi dengan Petrus? Akhir hidupnya, Petrus dihukum mati. Dan ketika dihukum mati, diputuskan hukumannya sama dengan Yesus, disalib. Tapi Petrus bilang, aku tidak layak untuk dihukum salib. Izinkan aku disalibnya terbalik. Gitu. Bahkan Petrus bisa lakukan itu karena Petrus telah dipulihkan. Amin, saudara. Petrus telah diampuni. Setelah pemberontakannya, setelah kegagalannya, setelah kerusakannya, Yesus tidak buang Petrus begitu saja. Yesus angkat Petrus. Yesus yang turun ke level Petrus. Dan dia angkat Petrus. Dipercayakan berita, dipercayakan amanat agung untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan ini. Dan saudara tahu siapa yang pertama kali setelah Pentakosta, setelah Roh Kudus datang, siapa yang pertama kali memberitakan Injil dengan begitu berapi-api sampai 3.000 orang bertobat di hari itu? Dia adalah Petrus. Orang yang jahat tadi, orang yang menyangkal Yesus tadi, tapi telah dipulihkan oleh Yesus. Petrus dipulihkan oleh Yesus. Saudara, Tuhan Yesus tahu tempat kegagalan Petrus, dan dia datang ke situ memberikan anugerah yang berlimpah kepada Petrus. Di tempat kegagalan itu, di tempat itulah tempat anugerah yang berlimpah-limpah untuk Petrus. Karena Petrus telah mengalami anugerah yang begitu berlimpah. Dia yang menyadari kegagalannya dan dosanya. Tapi Tuhan Yesus telah memberikan anugerah yang begitu berlimpah, menyembuhkan dan menerima dan mengampuni dia. Petrus pun di dalam suratnya menuliskan, menutup dengan tulisan ini, Allah sumber segala anugerah. Allah itu adalah sumber segala anugerah, Bapak Ibu Saudara. Petrus menulis ini karena dia mengalami sendiri anugerah itu, pengampunan itu, pertolongan itu, di mana Tuhannya rela turun ke dalam kehidupannya untuk mengangkat dia. Tuhannya tidak menghukum dia, tapi menolong Petrus untuk bangkit, memberikan anugerah kepada dia yang dikatakan telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Sebagaimana Tuhan memanggil Petrus yang gagal dan hina ini, Tuhan juga mau memanggil saudara dan saya yang juga berdosa dan gagal ini untuk kemuliaannya yang kekal. Dan dia dikatakan
akan melengkapi. Di dalam terjemahan ESV-nya restored, ya, memulihkan. Itulah yang menjadi judul khotbah kita pada pagi hari ini. Restored, yaitu Allah yang akan melengkapi, Allah yang akan memulihkan, lalu meneguhkan, lalu menguatkan, lalu mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya, sementara waktu. Jadi saudara, penderitaan saudara dan saya ini di muka bumi ini hanya sementara, saudara. Sementara. Dan ingatlah, ada yang kekal selama-lamanya, yaitu anugerah Tuhan untuk kita. Dan Allah telah memanggil kita, Tuhan Yesus telah memanggil saudara dan saya untuk memulihkan saudara, untuk meneguhkan saudara di dalam iman kepada Kristus, untuk menguatkan saudara di dalam melewati setiap penderitaan, untuk mengokohkan saudara kepercayaan imanmu kepada Kristus setelah sekian lama menderita, untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Siapa yang akan memulihkan saudara? Allah sendiri. Yoel 2 ayat 25 sampai 26 dikatakan, aku, Tuhan katakan, I am, aku akan memulihkan. Restore. Siapa yang bisa merestore kita? Siapa yang bisa memulihkan kita? Hanya Allah sendiri yang bisa memulihkan. Dan sifat Allah adalah Allah yang memulihkan, Bapak Ibu Saudara. Bukan Allah yang menghukum kita. Yesus datang ke bumi ini bukan untuk menghukum manusia. Tapi Yesus datang ke bumi untuk restore, untuk memulihkan kita. Maka Tuhan katakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pengerip, segala jenis belalang. Tuhan bisa memulihkannya. Apapun tantangan, apapun yang membuat engkau dan saya rusak pada hari ini, rugi pada hari ini, pecah semuanya pada hari ini, rusak berantakan pada hari ini, Tuhan katakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang sudah rusak dalam hidupmu. Aku bisa memulihkannya bagimu. Tuhan katakan, karena aku berkuasa untuk memulihkan engkau. Dan Tuhan katakan, pasukanku yang besar kukirim di tengah-tengah kamu. Dia akan berperang di depan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan janjikan ini, kamu, saya, saudara akan makan sepuasnya, dikatakan. Makan sepuasnya. Dan menjadi apa dikatakan? Kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan, saudara. Karena ini adalah sifat Allah kita. Sifat Tuhan Yesus yang selalu mau memulihkan saudara. Amin saudara. Janji Tuhan, engkau tidak akan mendapat malu lagi. Tidak akan mendapat malu lagi. Tidak akan mendapat celaka lagi. Engkau akan makan sepuasnya. Siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya tutup dengan ini. Saudara ada yang tahu kintsugi. Ya. Kintsugi ini adalah seni memperbaiki tembikar yang pecah di Jepang. Ya, kesenian di Jepang. Jadi kintsugi ini begini, jika sebuah tembikar atau mangkuk pecah, alih-alih membuang pecahannya, nah orang-orang Jepang di masa itu mengumpulkan pecahan ini lalu disatukan kembali dengan lem dari getah pohon, dan hasil retakan sambungannya itu dilapisi lagi dengan emas, dihiasi dengan emas. Nah, jadi mereka tidak menyembunyikan keretakan atau kepecahnya kerusakan itu. Sebaliknya, retak atau pecahnya itu justru itu yang ditonjolkan dengan diberikan tinta atau dilapisi dengan emas murni, dengan emas beneran. Nah, kintsugi ini tersebar luas di Jepang pada akhir abad 16 sampai awal abad ke-17.
Ya, ini berkembang dari generasi ke generasi. Ya, jadi kintsugi ini adalah kintsugi ini adalah karya seni orang Jepang kuno untuk memadukan kembali guci yang telah pecah berkeping-keping dengan menggunakan lem dan dilapisi lapisan emas atau bisa juga perak. Nah, orang Jepang percaya bahwa ketika semakin parah kerusakannya atau pecahnya itu, retakannya itu, semakin berkeping-keping pecahnya, dan semakin memiliki, itu akan semakin memiliki nilai sejarah tertentu, maka setelah dipulihkan, dikumpulkan di lem seperti ini, itu hasilnya akan menjadi semakin lebih indah dan semakin bernilai seni tinggi, semakin mahal, semakin banyak retakannya, semakin rumit prosesnya, semakin mahal dijual kembali dan akan ditempatkan di tempat yang terindah. Ini kintsugi, ya, yang mereka orang Jepang lakukan. Saudara, mari kita renungkan pada pagi hari ini. Mungkin saudara pada pagi hari ini mengalami kegagalan, atau saudara mengalami kerusakan dalam hidupmu, atau keluargamu, atau anak-anakmu, atau orang tuamu, atau saudara kelelahan di dalam usahamu, dalam keluargamu, gagal semuanya. Sebagaimana Petrus, saudara, itu bukanlah akhir, atau hari ini bukanlah akhir dari segala-galanya dalam kehidupan saudara. Di tempat kegagalan itu, di tempat dosa berkecamuk itu, di tempat kerusakan jiwa atau mental saudara, disitulah anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Seperti Petrus, ya. Seperti Petrus mengalami pemulihan itu. Ketika engkau mengatakan, Tuhan aku gak layak, Tuhan aku gagal, Tuhan aku telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Ingat janji Tuhan ini, Dia akan datang dalam kehidupan saudara. Dia akan memulihkan, menyambung kembali pecahan-pecahan yang sudah retak itu. Dan Dia akan menorehkan tinta emas, yaitu darahnya sendiri, dan akan membuat saudara dan saya semakin bernilai. Ketika saudara dipulihkan, ketika saya dipulihkan, Tuhan akan menjadikan kita jauh lebih baik bahkan dari sebelumnya, jauh lebih indah bahkan dari sebelumnya, jauh lebih berharga. Hari ini saudara, tidak ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Tuhan bisa ampuni saudara. Tidak bisa dengan perbuatan baik kita. Kita butuh Yesus datang mengampuni dosa kita. Kita butuh Yesus datang untuk memulihkan keadaan kita. Saya melayani suami istri. Suaminya meninggalkan istrinya yang saat itu punya 5 anak, ya saya ingat 5 anak. Dan saat itu istrinya sedang hamil anak yang ke-6. Istri tidak bekerja. Saudara, bukan di sini, bukan di jemaat ini, tenang aja ya, nggak ada di sini ya. Ya, nggak ada, bukan saudara, tenang. Ya. Anaknya 6, saudara. Ya. Nah, 3 anak pertama itu dititipkan dengan omanya, ya, dititipkan omanya di Ambon, ya, bukan Stephen, bukan, ya. Nah, suaminya pergi meninggalkan dia dengan wanita lain, hidup dengan wanita lain, ya. Istrinya kami layani.
Dan kami juga kasih dia makan, kasih dia makanan. Ya, suaminya tidak bertanggung jawab, pergi begitu saja meninggalkan istri dan anak-anaknya, dan istri dalam keadaan hamil. Dan lahirlah anaknya ini, kita support, kita bantu dia lahir. Ya. Dan istrinya kita ajarkan berdoa, dan dia terus berdoa. Dia berdoa. Kita layani dia untuk bisa mengampuni suaminya, dan dia mengampuni suaminya. Dan saudara, kita tahu Tuhan tidak meninggalkan dia. Jadi kita tahu dari mana Tuhan tidak meninggalkan dia. Jadi setiap pagi, saudara, setiap pagi dia keluar kamar kosnya, di kursi depan itu selalu ada telur satu, telur ayam ada satu di kursi. Lalu dia cerita, setiap hari Bu, yang ngomong ke Bu Sharon, tiap hari ada telur. Oh ya, wah luar biasa ya, tiap hari ada telur. Saudara tahu telurnya dari mana? Jadi setiap pagi itu ada ayam datang ke depan pintu kosnya dan bertelur di situ. Itu betul saudara, kejadian. Setiap pagi itu ayam datang, bertelur di situ. Jadi dia bisa makan. Saudara. Wow, kita terheran-heran, kita terus berdoa kalau bisa 2 ayam atau 3 ayam yang datang gitu. Enggak. Ya. Atau 1 kandang datang gitu kan. Tapi udah, Tuhan hanya kasih 1. It's okay gitu ya. Tuhan kasih 1. Terus kita berdoa. Berbulan-bulan kita berdoa. Ya, kita juga bingung ini gimana ibu penghasilannya gitu. Gak bisa kerja, punya anak. Ya, dan saudara, suatu hari ya kita berdoa. Si suaminya ini kembali, dia pulang ke rumahnya. Ya waktu itu di Bali ya. Nah, jadi bukan di sini saudara, aman ya. Ini di jauh-jauh ya. Di Bali dia pulang. Dan dia datang kepada saya, dia mau ketemu katanya. Pak Pendeta. Dia mau ketemu. Kita berdoa. Saya doakan, beritakan Injil, dan dia bertobat, tersungkur, dia nangis. Dan hari itu, hari pemulihan dia. Dan dia dipulihkan dengan istrinya, bertobat, dia saling mengampuni. Dan dia kembali bekerja, menghidupi istrinya. Dan sekarang mereka sudah di Ambon. Tuhan pakai mereka berdua suami istri untuk melayani Tuhan. Amin saudara, berikan tepuk tangan. Saudara, tidak ada yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Amin saudara. Tuhan bisa memulihkan saudara. Amin saudara. Serusak apapun kondisi saudara dan saya, Tuhan bisa memulihkan saudara. Sejahat apapun kita saudara, Tuhan mau mengampuni saudara. Amin saudara. Ya, slide saya sudah habis ya. Tim musik silakan maju ke depan. Hari ini tempat perjumpaan dengan Yesus menjadi tempat anugerah, the place of grace. Tempat anugerah, yaitu tempat titik terendah saudara. Titik paling kelam dalam hidup saudara. Titik paling gagal dalam hidup saudara. Titik itu, tempat itu. Ingatlah, selalu ada anugerah di situ. Selalu ada Yesus di situ. Dimanapun saudara berada pada hari ini, Yesus mau turun menghampiri saudara. Saudara, anugerah Tuhan bersifat personal, pribadi. Seperti Petrus, bersifat personal. Dia mau berjumpa dengan saudara secara pribadi, secara personal. Pada penampakan yang pertama, Yesus menampakkan diri itu rame-rame, Petrus. Yang kedua juga rame-rame. Tapi Yesus tahu Petrus membutuhkan perjumpaan pribadi itu. Sehingga Yesus datang. Personal. 4 mata dengan Yesus. Dan disitulah Petrus dipulihkan. Amin saudara. Mari kita pejamkan mata kita.
Jika itu saudara mengalami seperti Petrus, titik terendah saudara, titik terparah, paling rusak. Jika saudara merasa pernah melakukan kesalahan di masa lalu, dan itu kayaknya udah rusak, udah gak bisa diperbaiki, itu sudah pecah berkeping-keping. Tapi saudara, hari ini ada harapan di dalam Yesus. Tuhan bisa sambung lagi. Tuhan bisa pulihkan kembali yang sudah pecah itu. Tuhan bisa pulihkan saudara, keluarga saudara, istri saudara, suami saudara, orang tua saudara, anak-anak saudara, bisnis saudara. Tuhan bisa pulihkan, sambung kembali, dan menorehkan tinta emas di situ, dan menjadikan saudara lebih indah dan lebih berharga. Dia mau memulihkan saudara hari ini. Jika itu saudara mau dipulihkan Tuhan, kau boleh taruh tanganmu di dadamu seperti Petrus. Yes Lord, Engkau tahu isi hatiku. Yes Lord, Engkau tahu aku filio, aku mengasihi Engkau, dan aku gak sanggup untuk agape. Jika itu saudara pagi ini, mari datang, mari sambut, buka hati. Yesus mau memulihkan saudara. Apapun kondisi saudara, Yesus mau memulihkan saudara. Anugerah Tuhan selalu berlaku bagi saudara pada pagi hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi Kristus akan datang dalam kehidupanmu, memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terimalah anugerah Tuhan. Terimalah anugerah Tuhan. Bukan oleh kuat kuasa saudara. Tidak ada yang mampu hidup di dalam kekudusan, hanya oleh anugerah Tuhan saja. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup memulihkan saudara. Dan dia juga mau mengampuni saudara. Firman-Mu telah diberitakan pagi ini. Bangkitkan pengharapan baru dalam hati kami, bahwa di dalam Kristus selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar, selalu ada kekuatan baru yang Kau berikan. Ini kami Tuhan, kami mau berjalan ke depan dan tidak lagi melihat yang masa lalu, tidak lagi melihat ke belakang kegagalan-kegagalan kami, tapi kami melihat ke depan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada saudara yang membutuhkan doa khusus nanti setelah ibadah, saudara bisa datang kepada saya akan mendoakan saudara. Saya akan mendoakan saudara secara khusus, saudara yang membutuhkan doa khusus untuk dipulihkan. Amin saudara. Baik, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan oleh karena kasih-Nya kepadamu, Yesus telah mati di kayu salib, memberikan anugerah yang berlimpah kepadamu. Oleh karena itu jemaat, pulanglah dan terimalah anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan ini. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.